Kamar mandi adalah sebuah ruangan yang selalu ada di setiap bangunan. Entah itu rumah, kantor, tempat ibadah, mal, dan lain sebagainya. Memang tujuan untuk dibuatnya yaitu untuk memenuhi salah satu hasrat manusia, yakni membersihkan diri, mandi, buang air, dan lain sebagainya. Di dalam bangunan kamar mandi ini, biasanya letaknya itu berada paling belakang atau lokasinya agak tersembunyi. Jarang sekali letaknya di bagian depan bangunan, hampir tidak ada. Isi di dalamnya juga berbeda-beda, dari yang sederhana sampai yang mewah. Dulu di rumah nenek, kamar mandinya masih pakai bak air besar. Di sebelahnya ada sumur sebagai sumber air. Tentu saja letaknya di belakang rumah, malahan di luar. Aku pernah punya teman yang kamar mandinya berukuran cukup besar dan mewah. Gak ada bak airnya. Yang seru di dalamnya ada taman kecil, sangat cocok buat ngelamun. Begitulah kamar mandi. Seiring perkembangan zaman, bentuk ukuran di dalamnya serta peruntukannya semakin berkembang. Bisa dibilang juga semakin modern. Tapi namanya kamar mandi tetaplah kamar mandi. Nah, jujur saja, beberapa orang menganggap kalau kamar mandi itu agak menyeramkan. Jangankan di tempat baru yang kita tempati atau kunjungi, di rumah sendiri saja yang sudah kita tempati sejak kecil, banyak yang malas kalau harus pergi ke kamar mandi di tengah malam. Apalagi ketika rumah sedang kosong tidak ada siapa-siapa. Kenapa bisa takut? Apa sebabnya? Jujur saja, beberapa orang ketakutan ketika berada di kamar mandi. Mereka kepikiran, apa yang ada di balik pintu? Apa yang ada di luar? Apa yang terlintas ketika kita sedang sendirian di rumah atau tempat kos? Pikiran-pikiran itu yang bikin parno. Nanti kalau sudah selesai baru harus keluar, ketika buka pintu tiba-tiba ada sosok yang menyeramkan atau sesuatu yang di depan pintu. Begitulah. Nah, kebetulan ini ada salah satu cerita. Cerita ini dialami oleh salah satu narasumber. Oke, kita langsung saja ya bahas ceritanya. Namanya Risma. Dia berasal dari Purwokerto. Pernah kuliah di daerah Jogja. Mulai kuliah tahun 2007 hingga akhirnya lulus pada tahun 2011. Dalam rentang waktu itu, aku 3 kali pindah ke kos. Jadi ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kuliah. Kenapa harus pindah kos sampai 3 kali? Memang ada alasan tertentu. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kosan yang sederhana dan seadanya. Aku tidak mampu kalau mau kos di tempat yang bagus dan mahal karena memang gak ada uang. Seperti yang banyak teman lainnya alami, tempat kos pertama pastilah hanya sementara. Gak pernah lama. Karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat buat tidur dulu atau sementara, sambil nyari tempat yang lebih bagus, begitu kan? Ya sama juga dengan si narasumber ini. Tapi walaupun kere, si narasumber ini punya keinginan untuk tinggal di kosan yang nyaman. Gak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, sempat tersiksa dengan keadaan di tempat yang pertama. Hingga akhirnya dia dapat kosan yang lebih mendingan. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut si narasumber saja ya, biar lebih enak. Tempat kedua ini di tempat Kaliurang. Kos murah dan sederhana, namun bersih dan cukup nyaman. Bentuk rumahnya bertingkat, memanjang ke belakang, isinya ada sekitar 15 kamar berhadap-hadapan. Semua kamarnya berisi meja dan tempat tidur. Kamar mandinya di mana? Ada tempat kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang bangunan. Semuanya masih mengandalkan air bak dan gayung, tidak ada shower pancuran. Namanya juga kosan sederhana dan murah, jadi jangan berharap suasananya terang benderang. Kosan ini kelihatan usam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah kubilang tadi, kamar mandinya agak kecil. Masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter dengan bak mandi di dalamnya. 4 kamar mandi berjejer dari kiri ke kanan. Penerangan di dalam hanya dari lampu 5 watt. Sama sekali tidak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan, jadi aman. Ya sudah, namanya juga terkendala budget. Aku harus terima. Oh iya, satu lagi. Bak air di kamar mandi warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan, tapi memang dicat warna gelap. Jadi airnya kelihatan gelap.
padahal sebenarnya bersih. Kenapa aku cerita tentang bak ini? Karena nanti ada kisahnya tersendiri. Lalu waktu pun berjalan. Aku pun tinggal di tempat kosan tersebut. Awalnya, aku pernah merasa ada yang aneh dan janggal. Tapi itu aku coba abaikan. Beberapa kali, aku merasakan keanehan, khususnya di kamar mandi. Tapi aku tak pernah memikirkan lebih jauh. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasakan ada yang aneh atau menyeramkan, aku berusaha keras untuk mengabaikannya dan mengalihkannya pikiran ke hal yang lain. Aku tidak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Di kosan ini, awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian agak sedikit mengganggu. Tapi belum masuk ke tahap menyeramkan. Jadi aku masih bisa dengan mudah mengabaikannya. Seperti contohnya begini. Ketika sedang mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Tentu saja situasinya menjadi gelap. Itu terjadi ketika awal-awal aku tinggal di situ. Jadi kemungkinannya mungkin ada salah satu teman kos yang jahil dan mematikan lampu. Tapi aku pikir tidak mungkin juga. Karena waktu itu kami belum terlalu akrab. Lalu beberapa belas detik kemudian lampunya menyala lagi. Kejadiannya seperti ini beberapa kali terjadi. Pernah pada suatu hari ketika sedang mengguyur badan menggunakan gayung, ketika sedang air diguyurkan, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berdehem. Suaranya seperti itu. Aku kaget karena kedengarannya bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Makanya kalau kita mandi pakai gayung, mata selalu terpejam ketika sedang mengguyur air dari atas kepala. Nah, aku takut kalau ketika membuka mata setelah terpejam, tiba-tiba ada wajah seram di hadapanku. Jujur saja, yang aku bayangkan saat itu tiba-tiba ada wajah menyeramkan pemilik suara aham-aham tadi. Kejadian-kejadian aneh dan janggal itu terus terjadi. Seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan, sedikit demi sedikit, makin lama makin menyeramkan. Di awal tadi, aku sempat membahas tentang bak air. Bak air permanen yang dicat warna hitam. Karena itulah makanya aku tidak bisa melihat dasar baknya dengan jelas. Pada suatu hari, aku pulang malam, lelah, letih, karena telah bergelut dengan perkuliahan seharian. Seperti biasa, setelah sampai kamar, aku rebahan sebentar, lalu berniat untuk mandi. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan, handuk melingkar di leher. Nah, sekitar pukul 10, aku melangkah ke kamar mandi. Untuk sampai, aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku ini letaknya berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain juga sudah tidur, atau malahan belum pulang, karena nggak ada kehidupan sama sekali. Situasinya benar-benar sepi. Ketika sudah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Tidak ada yang aneh. Kemudian aku mandi seperti biasa. Sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa di badan, sesuatu terjadi. Bak mandi memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu airnya dalam keadaan penuh. Ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu di dalam bak yang menyentuh gayung. Sepertinya gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasakan seperti itu. Aku sangatlah yakin. Lalu, gayungku itu membentur apa? Aku penasaran. Karena penasaran itulah, aku lalu mendekatkan wajah ke permukaan air dengan tujuan untuk melihat ke dalam bak. Apa yang ada di sana? Nah, bak yang dicat warna gelap ini tentu saja membuat aku harus sedikit kerja keras menajamkan penglihatan. Ditambah lampu yang hanya 5 watt. Ketika permukaan air sudah tenang, tidak bergelombang, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di dalam bak, aku melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya, itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali tidak aku kenal. Awalnya masih tidak yakin. Aku terus saja menatapnya, coba memastikan. Dan ternyata apa yang aku lihat itu benar. Itu wajah laki-laki. Di dalam bak itu ada kepala.
Beberapa detik kemudian aku langsung lari keluar. Ketika melihat wajah itu akhirnya tersenyum kepadaku. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan setelah aku tinggal di situ. Awalnya aku dengar kabar kalau salah satu penghuni kos ada yang sakit. Sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tuanya sampai nanti benar-benar sembuh. Aku memang tidak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini. Aku hanya mendengar selentingan kabar dari penghuni lain tentang penyebab dia sakit sampai seperti itu. Katanya dia sakit karena shock. Shock kenapa? Katanya sebelum sakit, dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika ia sedang buang air. Itu ceritanya bener, Man. Ketika terjadi, aku sedang ada di sini. Kamu malah nggak ada. Begitu kata Ansar, tetangga kos sebelah kananku. Kalau memang seperti itu, kok memang seram sekali. Aku pikir begitu. Lalu hanya bisa berharap semoga aku tidak mengalami hal yang sama. Tapi ya harapan hanyalah harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam. Sekitar pukul 11 sampai di tempat kos. Seperti biasa setelah rebahan sebentar, aku langsung ke kamar mandi. Karena sudah larut, waktu itu kosan sepi. Tidak kedengaran ada aktivitas penghuni kos. Awalnya malas, tapi kok badan kerasa lengket. Akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung. Karena yang lain pintunya tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku mulai mandi. Normal, tidak ada kejadian aneh. Ya walaupun sedikit deg-degan, mengingat sudah banyak peristiwa seram yang terjadi. Apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai. Hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk. Aku handukkan menghadap pintu. Di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Cermin yang sering ada di kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh tubuh termasuk kepala dan wajah. Nah, ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku tidak bisa melihat apa-apa karena pandangan tertutup oleh handuk. Ketika selesai, ketika pandangan akhirnya bisa bebas, tak terhalangi lagi oleh handuk, aku melihat cermin. Nah, di hadapan cermin yang menempel di pintu, aku langsung terhenyak. Jantungku berhenti berdetak saat itu. Di situ aku melihat pocong dari pantulan cermin tersebut. Pocong itu berdiri di belakangku. Walaupun hanya bisa melihat wajah dan kepalanya saja, tapi tetap sangat menakutkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari terbirit-birit keluar kamar mandi. Ternyata benar cerita yang beredar selama ini, kalau pocong suka berada di kamar mandi. Pada malam itu, aku melihatnya sendiri. Beralih ke cerita narasumber yang lain. Namanya Penti. Penti adalah karyawan swasta berkantor di Jakarta. Perusahaan tempat kerjanya ini bergerak di bidang konsultan. Aku beralih pada sudut pandang Penti saja, biar lebih enak menceritakannya. Klien kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Karena banyak dan tersebar klien kami itulah mengharuskan kami secara berkala mengirim orang untuk mengunjungi klien kami di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Jadi aku sering bertugas keluar kota. Singkatnya, seperti yang sudah banyak kita tahu, kalau dinas luar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, sudah berbagai macam model hotel sudah pernah aku tempati. Dari hotel biasa saja di kota kecil sampai hotel mewah di kota besar. Semuanya sudah pernah aku huni. Dari yang biasa saja, gak seram-seram sama sekali, sampai yang sangat menakutkan. Menakutkan? Iya, aku pernah mengalami peristiwa seram yang malah terjadi di hotel mewah. Begini ceritanya. Kota itu adalah kota Surabaya pada tahun 2014. Perusahaan mengirim aku sendirian untuk berkunjung ke kantor klien di kota pahlawan tersebut. Saat itu, perusahaan menempatkan aku di salah satu hotel mewah di kota tersebut. Hotel yang bentuk bangunannya modern, menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sering refreshing dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada.
Aku masih ingat, waktu itu malam terakhir di Surabaya. Keesokan paginya harus kembali ke Jakarta. Biasanya kalau sudah hari terakhir seperti ini, aku meluangkan waktu bersantai mencari tempat melepaskan lelah, makan, dan ngopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu, aku habiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai me time, aku kembali ke hotel sekitar pukul 8-an. Tidak langsung masuk kamar, tapi terlebih dahulu menggunakan salah satu fasilitas, yaitu game. Lumayan lama, sampai pukul 10 aku nge-game. Setelah itu baru masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku merebahkan tubuhku sebentar di atas tempat tidur, santai sambil menonton TV, sambil menunggu bak di kamar mandi itu penuh. Malam itu aku berniat untuk berendam air hangat yang sepertinya akan sangat nikmat terasa setelah lelah beraktivitas seharian. Setelah batu penuh, aku pun kembali ke kamar mandi. Kamar mandi di kamarku itu besar. Ada dua ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruangan pertama berisi dua wastafel yang di depannya ada cermin besar. Lalu ada kloset juga. Ruang kedua tentunya berisi bathtub, tempatku berendam. Seperti yang aku bilang tadi, berendam air hangat setelah lelah berkegiatan adalah percikan surga. Nikmatnya tiada tara. Tapi ternyata hanya sebentar. Mungkin hanya 15 menit aku menikmati berendam air hangat. Karena berikutnya aku mulai merasakan ada keanehan. Ketika sedang berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Seperti ada suara perempuan sedang berbisik di telingaku. Bangun, bangun. Suaranya hampir seperti itu. Tentu saja aku kaget. Suara siapa itu? Mungkin tadi aku ketiduran dan bermimpi. Aku masih coba untuk berpikir positif. Lalu aku menenggelamkan wajahku, membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian ketika kepala sudah muncul di permukaan, tentu saja aku harus membasuh wajah menyeka air. Saat itulah aku terhenyak kaget. Ketika penglihatan masih belum sempurna karena ada air di wajah, tidak secara langsung. Tapi aku melihat ada sosok yang berdiri di balik dinding kaca. Berdiri di depan wastafel. Sosok perempuan, rambutnya panjang. Refleks, aku langsung mengucek-ucek mata. Lalu langsung melihat ke depan wastafel dengan lebih jelas. Tapi ternyata sosok itu tidak terlihat lagi. Sosok itu menghilang. Aku benar-benar ketakutan. Aku memutuskan untuk selesai berendam lalu keluar dari bathtub. Tapi ketika masih berdiri di samping bathtub, tiba-tiba lampu kamar mandi ini mati. Situasi menjadi gelap. Tapi masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah pintu. Semakin ketakutan, aku lalu cepat-cepat handukan, berniat untuk langsung keluar kamar mandi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dalam remangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku tidak sendirian. Benar saja, ketika mata sudah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram. Perempuan yang berdiri di pojok sebelah kloset. Dia diam tidak bergerak. Sungguh sangat seram. Apalagi saat itu mulai tercium aroma yang sangat aneh. Aroma bau kembang dan bau amis yang cukup menyengat. Menyadari hal itu, aku langsung lari, mengambil baju seadanya lalu pergi keluar kamar. Setelah itu aku minta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Dan itulah dua pengalaman dari dua narasumber yang mereka alami ketika mereka berada di kamar mandi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, para penonton, para pendengar yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.